Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran PPKN yang Bapak bawakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari berguna bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Beberapa minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kalian sudah mengerjakan LK 1 dan 2 ya, yaitu dari materi bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila ya. Dan Bapak sudah menerima tugas tersebut, namun mohon maaf Bapak belum bisa mengembalikan kepada kalian semua karena memang belum diperiksa sehubungan dengan kesibukan Bapak selaku Wakasek bidang kurikulum. Ada yang harus lebih utama boleh diselesaikan. Kemudian Bapak memberikan kebebasan kepada kalian untuk mengerjakan tugas itu. Silakan mau melihat di internet, mau lihat di buku, silakan. Yang penting kalian mengerjakan dan membaca apa yang Bapak tugaskan, sekaligus memahaminya. Baik, pada pertemuan kedua atau minggu yang lalu Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca dan meringkas materi dari buku paket halaman 14 sampai halaman 19, yaitu materi bagian B tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah itu ya, tentunya kalian sudah meringkas. Simpan saja dulu ringkasannya di buku catatan Anda. Kalau nanti kita bisa bertemu atau mungkin pada saat kalian menyerahkan LK berikutnya, LK 3 dan 4 dan 5, itu bawa buku buku catatan kalian, diperiksakan ke Bapak. Nanti Bapak periksa, di tanda tangan dan dicontreng atau di checklist pada penyetoran tugasnya. Nah itu mohon diperhatikan. Kemudian Bapak akan mengulas sedikit tentang materi yang kalian rangkum pada minggu kemarin, yaitu tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Di sana kalian menemukan ada yang pertama itu ada hakikat ideologi terbuka. Nah, sebelum ke hakikat ideologi terbuka dari Pancasila, kalian harus memahami dulu apa yang namanya ideologi. Nah, waktu di kelas 8 itu sudah dibahas apa itu ideologi. Asal katanya dari kata apa? Kemudian dari bahasa mana? Ya, yaitu berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata ideos dan logos. Idea atau logos, idea artinya ide, cita-cita, logos artinya pemikiran. Atau lebih mudah dipahami bahwa ideologi adalah suatu pandangan dari seseorang, dari satu kelompok ataupun dari satu bangsa tentang apa yang dicita-citakan. Yang jelas kalau yang namanya cita-cita itu pasti sesuatu yang sangat tinggi, sangat mulia, dan yang namanya cita-cita itu tidak mudah untuk dicapai ya. Maaf, bukan cita-cita kamu pulang sekolah saya mau makan dengan apa, mau makan, bukan cita-cita itu mah ya. Cita-cita itu adalah sesuatu yang tinggi ya, seperti halnya kamu kalau ditanya mau jadi apa nanti, mau jadi apa, banyak yang menjawab mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apalah gitu ya, hebat itu ya. Nah, namun setelah kalian berpikiran dewasa, setelah SMP, SMA, apalagi nanti, yang namanya cita-cita itu harus didukung oleh keadaan ya, oleh keadaan apa Pak? Kemampuan kita ya. Masa yang belajarnya acak-adut teu pararuguh, cita-citanya kok ingin jadi dokter, nilai yang diperoleh dari setiap semester saja itu pas KKM juga magol di tugasnya ya, orang lain sudah nerima buku rapot,
Sementara ada yang belum menerima rapot. Kenapa? Karena tugasnya belum selesai. Nah, itu saya kira tidak berpijak pada keadaan. Cita-cita itu harus tinggi langit, harus susah untuk dicapai. Perlu tahapan-tahapan untuk pencapaiannya. Paham ya? Nah, itu. Nah, apa dengan ideologi apa yang maksud dengan ideologi terbuka? Nah, ideologi terbuka ini adalah salah satu sifat daripada Pancasila, di mana Pancasila merupakan satu ideologi kehidupan bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila adalah cita-cita hidup bangsa Indonesia. Ya, itu hanya ada 5 sila. Sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, plus dijabarkan dengan 42 butir dari tiap sila dalam Pancasila itu. Jadi 5 sila, tapi butir-butir penjabarannya itu semuanya ada 42. Nah, yang ke-42 itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, coba kita lihat sila pertama saja, sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada butir sila. Coba siapa yang masih ingat butir sila yang pertama? Ya, oke. Manusia Indonesia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ingat, iman itu percaya, yakin, ya, dan takwa. Ini yang paling berat, itu takwanya. Menjauhi segala larangan Allah, larangan Tuhan, kemudian menjalankan segala perintah Allah atau perintah Tuhan. Bagi kita yang beragama Islam, itu menjauhi larangan Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Ya, coba sudah bisakah kita bersikap seperti itu, beriman dan bertakwa? Nah, ini berat sekali, ya, ini berat sekali, dan terutama dalam pelaksanaan ketakwaannya, ya. Nah, sehingga orang yang beriman dan bertakwa dalam agama Islam, insya Allah pasti matinya husnul khotimah dan surga jaminannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hakikat ideologi terbuka? Kalian sudah banyak menemukan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya oleh Bapak Surjono Sukapuspo Wardoyo, Pak Mubiarto, sampai ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ideologi terbuka. Intinya yang namanya ideologi terbuka, ya, seperti halnya Pancasila merupakan ideologi terbuka, itu memenuhi beberapa kriteria, ya. Di antaranya bahwa Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, ya, dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dari moral bangsa Indonesia sendiri, dari kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri, tidak berasal dari ideologi negara lain. Nah, sehingga di dalam pelaksanaannya ideologi Pancasila ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Kalau sila-sila dalam Pancasilanya tetap, tetapi nilai-nilainya itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu namanya ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, ya. Kemudian berbeda dengan ideologi apabila diambil dari bangsa lain atau dari negara lain. Nah, itu tertutup. Kenapa tertutup? Karena apa yang terjadi di Indonesia itu tidak akan bisa mengikuti ideologi yang dari negara lain. Contoh, ideologi komunisme, ya, ideologi komunisme itu tidak bersifat terbuka bagi Indonesia. Alhamdulillah kita tidak bisa atau tidak menerima ideologi lain selain ideologi Pancasila, ya. Ciri khas ideologi terbuka diantaranya adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nah, itu ya, tidak dipaksakan dari luar. Kenapa? Karena bahwa nilai-nilainya itu digali dan diambil dari kekayaan masyarakat kita sendiri, masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia sendiri, ya.
Nah, itu ciri khas ideologi terbuka. Kemudian bagaimana kedudukan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka? Ya. Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Secara dinamis itu artinya bahwa ideologi Pancasila nilai-nilainya mampu mengikuti perkembangan zaman bangsa Indonesia. Ya, nilai-nilai Pancasila tidak berubah. Ya, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Itu ya. Jadi pelaksanaannya itu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tetap. Nah, itulah yang dimaksud dengan ideologi terbuka. Ya, dalam ringkasan Anda mungkin sudah dicatat bahwa keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan beberapa hal. Pertama, adanya stabilitas nasional yang dinamis. Artinya stabilitas nasional itu ya kestabilan keadaan nasional yang dinamis, mampu mengikuti perkembangan zaman dan waktu. Kemudian ada yang kedua, ada larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxis, Leninisme dan komunisme. Ya, Marxisme itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Leninisme juga, paham Lenin itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, apalagi komunisme. Jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi itu harus dilarang. Kemudian yang ketiga, mencegah perkembangan paham liberalis. Paham liberalis atau ideologi liberalis ini ideologi barat. Ya, ideologi barat. Di mana dalam ideologi liberalis ini kebebasan yang dijunjung tinggi. Ya. Kalau komunis itu kebebasan individualis. Liberalis itu individualis, kalau komunis itu adalah sosialis. Nah, sedangkan Pancasila ada di antara liberalis dan komunis, ya. Kemudian yang keempat adalah larangan pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Artinya yang ekstrim itu yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian yang kelima, menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Penciptaan norma aturan-aturan. Ya, norma itu aturan-aturan, di mana kalau menciptakan norma, aturan-aturan hukum dan sebagainya itu harus melalui kesepakatan. Jadi tidak berdasarkan pada keinginan penguasa atau satu lembaga saja. Ingat bahwa norma hukum di Indonesia, aturan-aturan di Indonesia, peraturan-peraturan di Indonesia itu ada beberapa tingkatan. Nah, di kelas 8 itu sudah ada. Ya, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian ada Perpu, ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan daerah, ya. Nah, itu semuanya peraturan-peraturan itu atau norma-norma itu harus melalui kesepakatan di dalam penciptaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian dalam ringkasan Anda juga mudah-mudahan ada ini diringkas berdasarkan uraian yang tadi bahwa keterbukaan Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Jadi keterbukaan Pancasila itu mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Itu ada nilai, ada 3 nilai. Ya, di mana di dalam nilai-nilai itu nanti ada uraiannya. Nah, nilai apa saja itu? Di dalam Pancasila harus ada nilai dasar. Ya. Kemudian yang kedua harus ada nilai instrumental. Dan yang ketiga ada nilai praksis. Nah, apa itu 3 nilai itu? 1, nilai dasar. Ya, nilai dasar artinya nilai yang ada di setiap sila Pancasila. Ya, misalnya nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1, ini dari nilai dasar. 1 ada nilai ketuhanan dalam Pancasila. Ya, nilai ketuhanan dalam Pancasila jelas sila pertama. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Ya, dalam Pancasila. Jadi nilai ketuhanan,
nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Ya, jadi coba ingat ya, 5 nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai dasar, satu itu nilai dasar ya. Ada 5 ya. 5 nilai apa? 5 nilai dasar yang ada Pancasila itu. 1 nilai ketuhanan, 2 nilai kemanusiaan, 3 nilai kerakyatan, persatuan, 4 nilai kerakyatan, dan 5 nilai keadilan. Tolong dipahami itu ya. Kemudian yang kedua, nah 1 tadi nilai dasar, yang kedua nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Instrumen, tahu instrumen? Ya, kalau dalam musik instrumen itu alat-alat musik ya. Iya, nilai instrumental adalah sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Jadi sebagai penjabaran nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Jadi nilai dasar yang 5 tadi dijabarkan lagi berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya. Misalnya apa? Peraturan undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan-peraturan yang lainnya. Itu yang namanya adalah disebut nilai instrumental sebagai alat, gitu ya. Nah, kemudian tadi yang ketiga, saya ulangi, 1 nilai dasar, 2 nilai instrumental, ya, 3 nilai praksis. Nah, apa itu nilai praksis? Nilai praksis merupakan realisasi daripada nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praksis-praktisnya, jadi praksis gitu ya. Jadi pengamalan dari nilai-nilai instrumental. Ya, Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau istilahnya reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Itu ya. Jadi yang terbuka di sini menurut pemahaman Bapak ini adalah dalam pelaksanaannya, bukan ideologinya yang berubah-ubah ya. Tapi dalam pelaksanaannya itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kemudian yang terakhir dari bagian B, suatu ideologi memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal, ya, yang bersifat ideal. Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural. Sekali lagi, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Adapun ketiga dimensi tersebut antara lain adalah 1 dimensi idealisme. A. Dimensi idealisme. B. Dimensi normatif, dan yang ke C, dimensi realistis. Ulangi. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. 1 atau A, dimensi idealisme. B, dimensi normatif, dan C, dimensi realitas ya. Nah, apa itu dimensi idealisme? Bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Itu pada hakikatnya sumber pada filsafat Pancasila. Idealis ya, sifatnya idealis. Idealis itu sesuatu yang cukup tinggi ya, keinginan, kahayang ataupun cita-cita itu cukup tinggi, idealis namanya. Ya, sehingga yang namanya idealis itu adalah sesuatu yang hebat ya, yang paling tinggi nilainya. Kemudian dimensi normatif, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam NKRI ini. Boleh dikatakan sebagai Stats Fundamentals Norm, pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi Pancasila itu dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian C, dimensi realistis. Dimensi realistis dari ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat terkandung dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Ini artinya di dalam pelaksanaannya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu mengandung nilai-nilai yang mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan dan perkembangan zaman bangsa Indonesia. Ya, nah itu yang ingin Bapak ulas pada kesempatan pagi hari ini. Dari tugas-tugas kalian beberapa yang sudah saya baca, alhamdulillah LK1, LKPD 1 dan LKPD 2 itu kalian sudah mampu berusaha mencari dari YouTube juga, ya dari YouTube, dari Google juga boleh, silakan. Yang penting Anda mengerjakan tugas dan mampu untuk memahaminya, ya. LKPD 3, 4, dan 5 insya Allah hari ini akan tersedia di Bapak. Silakan untuk kelas yang belajar pada hari ini boleh mengambil LKPD tersebut, ya seperti biasa ganti uang fotokopinya, ya. Terima kasih atas perhatian. Bapak berdoa semoga kita semua tetap selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kekuatan, dihindarkan dari segala malapetaka penyakit yang berbahaya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.